Senantiasa yang berpuasa pada hari ini ikhlas karena mengharap ridhonya Allah, mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke rantau perubat, cakap. Bidang apa tu? Ini bukan sikit, besok paham nih. Nampak disuruh kan? Jalan-jalan ke rantau perubat. Tidak lupa memakai tongkat. Jawab salam saya dengan semangat, walaupun saya bukan cucu Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Jawab salam saya dengan semangat. Kalau bapak saya doakan bertambah istri dua. Amin. Jangan takut Pak. Gas saja lah. Rasulullah hadir istrinya 12, 14 tercantum dalam Al-Quran. Tambah satu pun bapak, yang penting adil. Ibu-ibu menjawab salam saya yang semangat, senantiasa diberikan baju baru tahun ini. Amin. Semoga yang menjawab salam saya semuanya dengan semangat, ikhlas kerana ridhonya Allah, mendapatkan pahala berlipat ganda di yaumil akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil umurana. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil syihah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil maghfirah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matir rizqi wal hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. العزيز الجبار المتكبر الخليق البريء المصور الغفار القهار. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, hafal dunia, takun semua dunia hafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi asrata. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsinya. Qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak, Bu, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena tahun ini umur kita masih disempatkan untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah, mengumpulkan amal ibadah. Karena apa? Tengok kawan sebelah tahun dulunya ada tidak lagi. Tengok kawan depan kita ada tidak lagi. Kalau ada, alhamdulillah. Namun kalau mereka pulang kampung untuk selama-lamanya, maka kita persiapkan diri untuk pulang mengikutnya ke kampung akhirat. Maka jangan sia-siakan Allah berikan nikmat ini. Maka memperbanyaklah alhamdulillah lisan dan perkataan perbuatan. Kita ini banyak mengucapkan alhamdulillah hanya di mulut saja. Warna ya, bisa ini. Ini jauh. Nah, ini nggak capek lagi, mau tinggal gini aja nih. Saya pernah jadi Pak Bu. Lupa saya ceram saya. Saya pernah jadi. Alhamdulillah, sampai alhamdulillah, bukan ya. Lama juga rupanya. Tengok kawan sebelah. Alhamdulillah kalau kita masih kesempatan. Kawan sebelah dulunya mungkin tidak ada bersama kita lagi saat ini. Mereka telah pulang kampung akhirat. Kampung kita bukanlah kampung di dunia ini, hanya menumpang sementara. Namun akhirat tempat selama-lamanya. Senantiasa kita bulan Ramadan ini, Allah pertemukan bulan Ramadan akan datang. Amin. Semoga kita bulan Ramadan ini dilipat gandakan apa yang kita lakukan hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang secara zalim maupun secara zahir. Kita tak tahu bangun tidur kembali membuat kesalahan dan kehilafan. Terkhususnya mata, mulut ini tidak bisa dikatakan jamin dia bela surga. Mulut ini nanti musuh kita.
Nah, ini nanti kita bahas adalah jagakan lisanmu, jangan sempat lisanmu menjadi pahlawanmu nantinya di dunia saja, namun bebanmu di akhirat kelak. Nah, ini kita bahas nanti. Salawat dan salam kita hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah waktu dalam hadisnya? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, satu kali maka Allah berikan 10 kebaikan. Nah, di sana mulia. Kita tidak mempergunakan mulut kita dengan sebaik mungkin. Banyak kita mengadu domba, fitnah, bahkan kita gara-gara mulut bisa menghancurkan rumah tangga, bahkan tetangga akrab sendiri. Nah, ini bisa nih. Sebelum saya melanjuti ceramah saya, ini waktu ceramah ini berapa menit biasanya, Pak Bu? Berapa menit? Bu? 15 menit, berapa Pak? Ibu berapa biasanya ini? Berapa menit? Klik, klik, klik. Yang klik berbunyi. Berapa dulu? Tak menjawab. Ini khayal, ikut. Kalau ibu 15 menit, bapak 15 menit, saya minta kurang Pak, jangan banyak-banyak kali. Cukup 5 menit saja, cukup kan? Bisa 5 menit Pak? Cepat kali. Oke lah. Sebelum saya melanjutkan juga, saya ingin memperkenalkan diri. Boleh Pak Bu? Mana tahu besok jumpa saya tengah jalan. Tengah jalan kurang tabrakan. Mana ada orang ke tengah-tengah jalan? Mana tahu jumpa di pinggir jalan besok. Nama saya Lam Dakwah, panggilan alam. Tempat tinggal saya di proyek Desa Petani di Beladi. Tempat tinggal saya. Kalau bapak besok hobi mancing, bisa lah kita sama-sama join ke jurong. Saya tahu bapak mancing banyak. Jangan segan, jumpai saja. Jangan segan itu berjumpa saya di pasar. Jangan dianggap saya orang tidak membawa ember. Ini Ustaz kemarin. Sapa saja. Hidung kita sama-sama ke bawah, Pak, lubang hidungnya. Kalau ke atas, boleh malu. Tapi kalau sama-sama ke bawah, saling sapa menyapa kita. Saya promosi sedikit. Ini bukan promosi apa. Saya ini nampaknya udah nikah atau belum? Udah Pak? Belum. Belum lagi. Ini dah promosi. Mana tahu punya anak gadis. Ya sedang jalan jalan bahaya. Saya masih lajang saya tamatan pesantren Jawa Nur Kadis. Tahun lahir saya tahun 2000. Masih muda ya. Bisa lah untuk jadi menantu, ada yang minat. Kalau tak ada minat tak apa-apa lah. Kira Pak Bu, sampai situ saja karena waktu terbatas mau sholat tarawih. Kita lanjut intinya apa? Ceramahnya. Kita berpuasa di dalam Al-Quran dijelaskan sering disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Bahkan bacaan-bacaannya serta artinya. Namun hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan ini, melakukan kebaikan itu sangat susah bagi kita. Namun kejahatan gampang Pak Bu. Kawan sedang duduk tolong kepalanya, pasti marah dia, pasti mengkotor. Orang sedang nongkrong bilang aja lah, omong kotor, pasti marah dia. Kalau percaya ulangin coba nanti. Orang sedang nongkrong, kepala lupa, pasti dia marah sama kita. Itulah mencari lawan, itulah mencari dosa mudahnya. Namun mencari amal ibadah itu sangat sulit. Kenapa? Kita tidak mau. Manusia ini biasanya terpaksa dulu dia beribadah, baru dia terbiasa. Ketiganya barulah luar biasa dia. Bapak malas sholat tarawih, ibu malas sholat tarawih, imamnya lama, buat nganter. Akhirnya tak ada sholat tarawih lagi. Malam pertama jamaah soknya penuh. Tengok 15 Ramadan, sunyi tiga makmum bilang imam. Sedihnya kemana? Tidur atau pulang kampung, malas, imamnya lama. Kenapa? Setan di luar Ramadan ini diikat, iblis diikat, apalagi segala macam hantu diikat. Tapi kenapa kita masih malas? Masih malas kita. Kenapa? Sifat terbiasa. Orang azan kita nonton, orang azan kita gibah, orang membaca Al-Quran kita gosip.
Kalau nggak gosip, nggak ibu gaul. Mana gaul kalau nggak gosip? Payah. Nah, itulah. Nah, jadi jangan sempat murid kita ini. Kenapa? Jagalah lisanmu di dunia, pahlawanmu di dunia, namun bebanmu nantinya akan membawamu ke neraka. Kenapa dikatakan itu? Dajjalmu turun di dunia ini nanti di akhir zaman hanya 40 hari lamanya. Namun 40 hari ini dua tempat yang tak ditempuhnya, Mekah sama Madinah. Dajjal belum keluar, namun sifat Dajjal telah pada kita. Ya, ada. Apa sifat Dajjal? Fitnah, ya betul. Fitnah, Dajjal itu fitnah kerjanya. Nah, Dajjal belum muncul, namun sifat Dajjal telah ada pada diri kita. Kalau tak fitnah, mungkin aman di dunia ini. Kalau tidak ada yang ibu-ibu suka fitnah, mungkin aman rumah tangga orang. Kalau tidak ada fitnah antara keluarga dan sanak saudara, mungkin keluarga itu menjadi baik. Namun semua itu pasti ada kemungkinan fitnah antara tak senang hati. Nah, ini hati-hati. Ciri-ciri munafik. Nah, ini ada dalam hadis dikatakan. 3. Yang pertama, dia berbicara tapi dia berbohong. Nah, ini banyak, ini kamu sahur. Pagi sahur, siang makan, sahur, puasa tunggu dulu. Nah, ini kita puasa. Namun dalam hal ini jamaah musholah menurut amal, alhamdulillah senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jangan kita gunakan murid kita ini nanti. Kenapa? Karena lisan ini tak bertulang, namun nantinya membeban kita di akhirat. Diam di hadapan Allah. Apa di dalam Al-Quran surah Yasin dikatakan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka, kata Allah. Tutup mulut kami. Kalau di dunia berdebat kita sama orang yang hakim bijaksana, sama bapak, sama ibu, sampai keluar urat leher dan sanggup. Namun nanti di hadapan Allah diam kaku mulutnya. Tangan mereka yang berkata, kaki mereka memberi kesaksian. Nah, nih, maka gunakan tangan nih. Jangan gunakan mulut di Ramadan ini fitnah dan adu domba. Tapi gunakan mulut ini untuk membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan, apabila kita membaca Al-Quran, satu ayat Allah berikan 10 kebaikan. Jangankan tidak bisa membaca Al-Quran, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu kali kita mengucapkan istighfar, 10 kebaikan Allah berikan. Tidak pandai istighfar. Apa yang pandainya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Namun sekarang tidak digunakan untuk zikir. Kalau tidak melagu, tidak musik, tidak ngetren. Sekarang lagunya DJ singkek bagi dua, goyang pinggang sambil memasak. Nah, kalau bersalawat lama ceritanya, kalau sambil musik barulah enak masaknya. Ini jangan kita gunakan mulut kita. Apalagi gunakan tadarus sebelum tidur, bacakan Al-Quran. Karena apa? Barang siapa membaca Al-Quran, maka datanglah syafaatul Quran nantinya di yaumil akhirat. Tidak bisa membaca Al-Quran lama, bersalawat sambil bicara. Berbicara sama tetangga murid, namun hati mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah menjadi pahala kita. Mulut di sana musuh kita. Apa lagi kata Al-Quran? Mulut diam, tangan berkata. Kalau kita gunakan tangan ini untuk bersedekah ikhlas, ini Pak saya sedekahkan untuk kue orang-orang tadarus. Ini Pak uang saya sedekah membantu membayar yang kebutuhan musola atau masjid. Tapi jangan sebutkan nama saya bahwa saya menginfakkan. Cukup Allah dan saya yang tahu antara Bapak. Cukup. Ini tidak infaknya, ini Pak saya 1 juta. Tapi sebutkan nanti selesai tadarus bahwa saya menginfak, termasuk riya, hilang pahalanya pada hari itu. Nah, gunakan kan kita baik. Apalagi kaki menyaksikan. Kalau kita melangkah dari rumah menuju masjid atau musola salat tarawih, dihitung oleh malaikat 1 langkah 10 kebaikan. Nah, berapa langkah banyak kita tadi.
Kalau roda berputar, maka dihitung berapa banyaknya roda berputar. Menjadi amal ibadah. Saksi berkata, ya Allah, tanda tangan. Dulunya aku di bulan Ramadan digunakan untuk bertakbir mengangkat bahwa Engkau Maha Besar ya Allah. Benar kata kami. Namun apabila tangan digunakan untuk mencuri, untuk gosip, untuk gosok, mencuri itu bahasa Arabnya gosok, sendal orang, harta orang, maka tunggu nanti tanganmu yang kuat ini akan hancur, badanmu yang gagah, badanmu yang putih akan hancur makan cacing tanah. Siapa yang menyaksikan di yaumil akhirat kelak? Siapa yang menampak kalau kita disiksa oleh malaikat? Dan siapa nampak kalau kita sangat tersiksa di dalam akhirat? Cuma dua yang menampak kita. Siapa? Pertama, kain putih, yaitu kain kafan. Tidak akan hancur, namun lihat kalau kita dihantam oleh malaikat. Siapa lagi? Papan. Nampak kita teriak, dengar kita menangis, namun tak bisa kita untuk mau keluar. Ya Allah, izinkan untuk keluar ya Allah, untuk bertaubat kepadamu. Tidak, kata Allah, semasa hidup engkau gunakan umurmu yang tidak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Ramadan ini, mari kita hijrah dalam kebaikan. Tinggalkan maksiat, tapi laksanakan sholat. Jangan terbiasakan diri. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Nah, ini tadi, sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Kenapa? Masa hidupnya kalau dia jaya, jangankan mukanya, sendal swallow-nya pun tak nampak di masjid lagi. Saking sibuknya dia. Nah, bayangkan, udah mati baru dia minta bantu tadi. Pak, sholat jenazah ini Pak, di musola Pak. Bikin takut orang aja. Semasa hidup tak mau ke masjid. Semasa hidupnya tak mau ke musola. Tiba-tiba mau mati baru disolatkan ke masjid. Karena yang mak bikin susah. Tapi kalau dia bergaul di musola, hablum minanas, hablum minallah, mungkin orang sanggup. Tidak ada berat-berat, tidak ada orang berat perkataan, silakan Pak. Ini tidak, sudah tidak mau sholat di belakang imam, namun minta sholat di depan imam. Tidak mau sedekah masa hidupnya, tetapi menunggu orang datang untuk bersedekah di rumahnya. Nah, ini banyak manusia. Hati-hati. Tidak mau dia membaca Al-Quran semasa hidupnya, tapi menunggu orang datang ke rumah untuk baca Yasin. Jangan sampai hal itu menjadi kita terbeban nanti di akhirat. Pak, Bu, udah waktu saya dah habis. Nanti kalau saya mungkin lama-lama tak tengok jam, mungkin tak terasa sampai jam 12. Bapak-bapak ibu ngantuk, akhirnya tinggal saya sendiri yang jadi imam. Mati saya. Tak akan dipakai saya. Yang udah itu lagi Ustaz ceramahnya lama. Nah, mati saya, ya kan? Jadi udah sampai situ aja. Kita jagakan sifat kita al-munafiqun salata, sifat ciri-ciri munafik. Yang satu saya bahaskan, dia ada 3. Berbicara dia berbohong, sama-sama kita ketahui. Jadi kalau berbicara iya atau tidak, ba, sekali orang percaya. Namun yang kedua sifat munafiknya itu yaitu dia berjanji mengingkari. Itu pasti sering terjadi. Namun Allah larangkan jangan sempat kita berjanji membawa nama Allah. Karena kalau kita berjanji demi Allah, Allahi, wallahi, kalau sempat kita 3 ini kita pakai, tidak kita laksanakan janji kita, maka Allah akan murka kepada kita. Namun pakailah perjanjian dengan insya Allah. Yang ketiga, terakhir sifat munafik ini, yaitu dia apabila diberi amanat malah mengkhianati. Ini alhamdulillah kepada kita semua, senantiasa kita tidak ada yang berkhianat dengan amanat Allah ini. Namun bagi bapak-bapak yang perokok, yang ahli hisab, janganlah mengkhianati nikmat Allah. Karena apa? Selesai berbuka, dengar orang azan, ini berbuka nih. Allahu Akbar, langsung doa Allahumma rasulullah bika amantu. Ambil minum, kasihlah lambung kita itu atau menggulung nasi kita dengan makanan yang ringan. Jangan tiba-tiba kasih masuk rokok, Pak. Kasihan lambung itu, Pak. 12 jam dia menahan lapar dahaga. Udah ambil air minum, mana rokok? Mana sanggup lambung untuk menggulung asap? Dia tidak ada makanan untuk digosoknya. Jadi jangan sampai kita mengkhianati nikmat Allah. Jadi berikan lambung kita ini makanan sedikit. Namun tidak ada pejabat dan siapapun. Namun bagi diri kita banyak nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita mengkhianati nikmat Allah. Udah Pak Bu?
Udah. Kalau ibu dan macam udah, saya udahkan saja. Bapak aja, belum lagi. Terus saya bilang kalau lama nanti, ibu tinggal saya sendiri di makmum. Perokaan pertama ramai. Tengok terakhir nanti. Tengok mana makmum tadi. Nanti banyak Quran putih yang di depan. Mau nanti kencing-kencing imam nanti. Sama lagi Pak. Oh, mau kan. Nah, 5 menit aja. Ini jarum panjangnya, udah habis Bu. Udah banyak ini saya perlu waktu. Hah? Udah. Lama nanti bahaya saya. Udah, hindari itu semua. Senantiasa kita dilapangkan oleh Allah pintu rezeki kita. Amin. Senantiasa Allah pelihara umur kita di bulan Ramadan. Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan akan datang. Amin. Semoga kita yang masih berkumpul ikhtiar kepada Allah, tawakal kepada Allah, senantiasa mendapatkan amal ibadah yang baik dari Allah nantinya. Dengan berpuasa niat karena Allah, Allah angkatkan derajat kita di sisinya, dan Allah angkatkan derajat kita di hadapan manusia yang lainnya. Satu saya berikan amalan, ketika ibu bapak datang ke masjid atau mushola, datang dari rumah nanti, bacalah niat nawaitu itikaf fil masjid lillahi ta'ala, nawaitu itikaf fil mushola lillahi ta'ala. Duduk ibu bacakan istighfar selama ibu bapak duduk di masjid, insya Allah menjadi petikan amal ibadah. Tidak boleh bercerita tentang dunia. Itu pula ceritanya. Ya Bu, Pak, demikian saya sampaikan. Salahnya itu datang dari saya sendiri, benar itu datangnya dari Allah, karena Allah kasihan dengan ustaz yang jelek ini. Saya bukanlah manusia yang halus, saya masih manusia yang kasar. Saya tidaklah ustaz yang bijaksana, namun saya berusaha menjadi ustaz yang selalu ada. Akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.